Halo, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan optical mikroskopi. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Dionysius Satrio Utomo dengan NIM 195214012 dan ada teman saya Vincentius Dani dengan NIM 195214003. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang optical mikroskopi itu sendiri. Berbicara tentang mikroskop, mikroskop sendiri terdiri dari dua kata, yaitu mikros dan skupin. Dalam bahasa Yunani, mikros yang berarti kecil dan skupin yang berarti melihat adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan alat ini disebut mikroskopi. Dan kata mikroskopik berarti sangat kecil, tidak mudah terlihat oleh mata. Jenis paling umum dari mikroskop yang pertama diciptakan adalah mikroskop optis itu sendiri. Mikroskop optis ini merupakan alat optik yang terdiri dari satu atau lebih lensa yang memproduksi gambar yang diperbesar dari sebuah benda yang ditaruh di belakang fokal dari lensa tersebut. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop cahaya sendiri dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan kegiatan pengamatan dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop cahaya dibedakan lagi menjadi mikroskop diseksi untuk mengamati bagian permukaan dan mikroskop monokuler dan binokuler yang digunakan untuk mengamati bagian dalam sel. Nah, setelah itu kita bicara prinsip atau metode kerjanya. Di samping ada gambar warna-warna yang dapat dilihat dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, prinsip kerja mikroskop optik dapat dibagi menjadi tiga bagian, dimulai dari sumber cahaya tampak, sistem lensa, dan final image. Sumber cahaya, kita bicara dalam sumber cahaya. Sumber cahaya mikroskop optik berasal dari spektrum kasat mata atau cahaya tampak atau visible light. Visible light adalah bagian dari spektrum elektro, tepat dari spektrum optik. Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nm, meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 360 sampai 780 nm, atau dalam frekuensi sekitar 790 sampai 400 THz. Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nm di wilayah hijau dari spektrum optik. Warna pencampuran seperti pink atau ungu tidak terdapat dalam spektrum ini karena warna-warna tersebut hanya dapat didapatkan dengan mencampurkan beberapa panjang gelombang. Nah, masih dalam metode prinsip kerja, sekarang kita berbicara tentang sistem lensa. Sebuah mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung, lensa positif. Lensa yang dekat dengan objek atau benda dinamakan lensa objektif, sedangkan lensa yang dekat dengan mata dinamakan lensa okuler. Ini lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif. Pada mikroskop optik terdapat tiga sistem lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler yang terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Ujung tabung mikroskop terdapat tempat kedudukan lensa objektif yang bisa dipasangi tiga lensa atau lebih. Fokus pada lensa objektif lebih pendek dari fokus lensa okuler. Dan yang ketiga yaitu lensa kondensor yang berperan untuk menerangi objek dan lensa mikroskop lain. Nah, jadi ujung kedudukannya yang bisa dipasangi tiga lensa atau lebih itu yang ini. Ini merupakan lensa pasangan untuk mengamati benda yang terdapat di sini. Mengamati objek. Dan yang terakhir adalah gambar akhir atau final image. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar, kemudian dilanjutkan oleh lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan akhir dengan sifat maya, terbalik, dan diperbesar. Baik lensa objektif maupun lensa okuler, keduanya merupakan lensa cembung.
Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang mempunyai sifat semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Pada mikroskop optik, bayangan akhir mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara semu, terbalik, dan lebih lagi diperbesar. Adapun prinsip kerja mikroskop dapat digambarkan dalam bagan berikut. Prinsip kerja mikroskop adalah sumber sinar, lalu dilanjutkan ke cermin, lalu dilanjutkan lagi ke kondensor, setelah itu diteruskan ke lubang meja objek, lalu ke preparat, setelah itu ke lensa objektif, lensa okuler, setelah sampai di lensa okuler baru sampai ke mata kita, dan akhirnya tampak bayangan benda maya terbalik dan diperbesar. Setelah prinsip kerja, kita berbicara tentang cara kerja mikroskop optik. Pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Yang dimaksud lengan mikroskop yaitu ini. Ini adalah lengan mikroskop. Diletakkan sejajar dengan peneliti atau pemakai agar nyaman digunakan untuk melihat di mata kita, ditaruh di sini. Setelah itu, yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisinya. Satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Jadi, jika kita memutar revolver ini, rasakan bagian revolvernya. Jika belum ada suara klik, maka itu belum lensa tersebut belum pas. Maka kita coba untuk memutar sampai terdengar bunyi klik pada revolver ini dan baru bisa dinyatakan lensa tersebut pas pada tempatnya. Lalu yang ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang. Nah, selanjutnya kita tempatkan preparat pada meja benda, tepat pada lubang preparat, dan jepit dengan penjepit objek benda. Jadi ini kita tempatkan pada meja benda. Ini meja benda. Nah, preparat itu yang ini. Ini adalah preparat. Kita letakkan pada meja benda, jajar dengan lensa ini, lalu kita lihat dari atas. Nah, selanjutnya atur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah pemutar halus. Jadi, ini ada pemutar kasar dan pemutar halus. Jika pemutar kasar itu jika kita putar sedikit saja itu sudah langsung dia memperbesar sendiri, dan pemutar halusnya kita gunakan untuk mencari titik fokus pada lensa ini sendiri agar yang kita amati itu menjadi jelas. Selanjutnya, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Nah, ini ada 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Ini revolvernya kita putar sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Yang jelas, kita putar revolver ini sampai terdengar bunyi klik. Rasakan pada tangan kita pasti ada bunyi klik, agar lensa ini dapat terpasang dengan pas. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas kelebihan dan kekurangan mikroskop optik itu sendiri. Dilihat dari kelebihannya, yaitu antara lain tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga dapat dilihat langsung oleh pengamat dan penelitinya, dan dapat dilakukan di mana saja karena sumber cahaya berasal dari lampu atau menggunakan sinar matahari. Dilihat dari kekurangan, yaitu tampilan gambar tidak sebagus mikroskop elektron yang kadang kurang jelas. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya ucap maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.